Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tanggal 12 Juni 2022 kita bertemu di dalam kasih Tuhan yang ajaib, bertemu di dalam persekutuan firman Tuhan. Saat ini saya akan sampaikan mengenai generasi pemenang abadi. Siapa mereka itu? Saudara yang dikasihi Tuhan, generasi pemenang abadi ini adalah orang-orang yang oleh karena kasih setia dan kemurahan Tuhan bisa membuktikan dan menjadi penggenap firman bahwa mereka tidak mengalami kematian tubuh sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Ini generasi pemenang abadi. Jadi siapa generasi pemenang abadi? Itu orang-orang yang bisa membuktikan, bisa menunjukkan bahwa dia, saudaraku, tidak mengalami kematian tubuh sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Dan ini, saudaraku, pasti terjadi, pasti ada. Karena firman Tuhan dua kali menuliskannya, baik dalam 1 Korintus 15 maupun dalam 1 Tesalonika 4 itu ada orang-orang yang tidak mengalami kematian tubuh. Nah, itulah yang disebut dengan generasi pemenang abadi. Saudara, kalau dulu ini pernah kita dengar santer ini, saudaraku, tenar juga, ini generasi Yosua, saudaraku. Tapi jangan lupa, Yosua itu meninggal dunia, saudaraku. Dan itu rupanya hanya nubuatan untuk orang-orang yang menang di akhir zaman, yang bisa mewarisi Kanaan Samawi. Saudaraku, tidak mengalami kematian tubuh, kemudian masuk kerajaan 1000 tahun damai. Ini yang dahulu dinubuatkan dengan generasi Yosua, tetapi rupanya ini, saudaraku, di akhir zaman ini merupakan apa yang saya sebut dengan generasi pemenang abadi. Nubuatannya dahulu generasi Yosua yang membawa Israel itu, saudaraku, sampai kepada tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan itu, saudaraku. Nah, di akhir zaman ini generasi pemenang abadi ini adalah jemaat-jemaat yang tidak mengalami kematian tubuh oleh kepemimpinan ketujuh bintang, yang di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, bintang-bintang itu, saudaraku, orang-orang yang menunjukkan kepada banyak orang kepada kebenaran. Mereka kekal selamanya, saudaraku. Dalam Daniel pasal 12 dikatakan seperti itu, saudaraku. Jadi peristiwa di dalam Yosua, ketika zaman Yosua itu merupakan nubuatan saja untuk jemaat-jemaat akhir zaman yang bisa mencapai garis akhir kekristenan. Saudaraku, garis akhir kekristenan itu apa, saudaraku? Tidak sekedar percaya Tuhan Yesus, kemudian mati, bangkit dan selamat. Bukan itu, saudaraku. Itu memang benar, saudaraku, sudah selamat. Tetapi garis akhir dari kekristenan, tujuan kekristenan akhir zaman itu adalah hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Dan orang yang memiliki nyali seperti ini, saudaraku, ini sedikit. Dan ini, saudaraku, sudah waktunya kita menjadi penggenap-penggenap. Kita menjadi generasi pemenang akhir zaman. Jangan menjadi orang Kristen yang bermental ciut dengan selalu mengatakan semua orang itu akan mati. Yang penting percaya Tuhan Yesus. Ya, kalau itu imanmu silakan, saudaraku. Tetapi memang ditulis dalam Alkitab akan ada sekumpulan orang banyak yang tidak mengalami kematian tubuh. Itulah jemaat-jemaat yang berkarakter anak laki-laki dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Itulah jemaat yang berkarakter mempelai yang diungsikan Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya beritahu saudara bahwa di akhir zaman akan ada sekumpulan besar orang banyak yang oleh karena kemurahan Tuhan ini tubuhnya, jiwanya, dan rohnya ini tetap hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang, bahkan hidup selama-lamanya. Saudara, berulang kali saya sampaikan, kalau dengan ilmu dunia, saudaraku, orang-orang mengejar ini dengan puasa ini, puasa itu, saudaraku, pengen hidup kekal dengan ilmu-ilmu ilmu-ilmu kanuragan dan lain sebagainya, saudaraku.
Mereka ingin supaya panjang umur, bahkan hidup kekal, saudaraku, tetap awet muda, saudaraku. Saya beritahu di dalam kekristenan ini ada jemaat-jemaat yang bahkan itu oleh kemurahan Tuhan itu akan hidup kekal, saudaraku, tidak mengalami kematian tubuh. Dan kita berjuang bahwa inilah generasi kita sekarang ini, generasi pemenang di akhir zaman. Saudara, generasi pemenang abadi ini adalah orang-orang yang oleh karena kasih setia dan kemurahan Tuhan bisa membuktikan dan menjadi penggenap firman, tidak mengalami kematian tubuh sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Jadi sekali lagi, ini terjadi bukan karena usaha dan kekuatan kita, tetapi oleh karena kasih setia dan kemurahan Tuhan bisa membuktikan bahwa jemaat-jemaat ini, saudara, orang-orang ini, generasi pemenang akhir zaman ini adalah orang-orang yang tetap hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Inilah generasi pemenang abadi. Generasi pemenang abadi ini di dalam perjalanan imannya dipimpin oleh hamba-hamba Tuhan yang berkarakter bintang. Wahyu pasal yang ke-1 ayat yang ke-16. Saudaraku, mereka disebut 7 bintang yang akan membawa jemaat-jemaat itu masuk masa pengangkatan, harpazo, atau paling tidak membawa jemaat-jemaat itu diungsikan, Peugo. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Saudara, kita akan membaca ini nubuatannya. Kalau dulu itu ada Yosua, ya saudaraku, ini yang merupakan satu roh nubuat tentang terjadinya orang-orang yang bisa mencapai kesempurnaan, saudaraku, orang-orang yang bisa mengalahkan kematian tubuh. Tapi kalau Yosua ini mati, saudaraku. Tetapi orang-orang di akhir zaman yang dulu dinubuatkan dengan Yosua yang berhasil mencapai tanah perjanjian, itu saudaraku, ini merupakan nubuatan di akhir zaman, orang-orang Kristen yang berhasil hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang melalui kepemimpinan bintang Tuhan. Kalau dulu pemimpinnya Yosua. Saudara, kita akan baca Ulangan pasal 31 ayat 7 dan 8. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya." Ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Saudaraku, ini Yosua. Jadi Musa itu sekalipun memimpin bangsa Israel dengan dahsyat luar biasa, oleh karena satu kesalahan kecil, saudaraku, ketika memukul batu, saudaraku, memancarkan air itu di Meriba, saudaraku, itu saudaraku, itu Musa melanggar kekudusan Tuhan, dan karena melanggar etika surga, Musa akhirnya diperingatkan oleh Tuhan. Musa tidak bisa sampai kepada tanah perjanjian, melainkan nanti yang akan sampai kepada tanah perjanjian itu adalah Yosua. Dan ini nubuat, saudaraku, nubuat untuk akhir zaman, orang-orang yang bisa mencapai kedatangan Tuhan dalam keadaan hidup-hidup. Dan itu ada, saudaraku, saya ulangi lagi, saudaraku, orang Kristen itu tidak akan mati semuanya, saudaraku, tetapi akan ada sekumpulan besar orang banyak yang oleh karena kemurahan Tuhan ini akan hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang, bahkan hidup selama-lamanya. Saudaraku, mereka disebut sebagai berkarakter anak laki-laki, jemaat yang berkarakter anak laki-laki. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Mereka juga disebut jemaat yang berkarakter mempelai, wanita yang diungsikan. Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat yang ke-14. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang tentang generasi pemenang akhir zaman, saya akan bacakan 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 57.
Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Sebab dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Amin. Saudaraku, jadi ini di akhir zaman akan ada sekumpulan orang banyak yang oleh karena kemurahan Tuhan ini bisa hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Bahkan nanti setelah Tuhan Yesus Kristus datang itu, saudaraku, akan mewarisi kerajaan 1000 tahun damai, kemudian Yerusalem baru. Saudaraku, tidak mengalami kematian tubuh. Ini arah kekristenan akhir zaman, saudaraku, yang nanti caranya itu, saudaraku, adalah melalui Wahyu pasal 12 itu, saudaraku, harpaso, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5, dan diungsikan Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi akan ada orang-orang Kristen itu yang tidak mengalami kematian tubuh. Oleh karena itu, saudara yang masuk dalam kegerakan kitab Wahyu, yang tergembala oleh firman yang saya sampaikan, saudaraku, selalu saya tekankan kepada saudara, berhati-hatilah setiap waktu, setiap saat, dimanapun saudara berada, menjaga iman, saudaraku, supaya jangan jatuh dalam dosa. Kemudian menjaga badanmu supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Memperhatikan apa yang kau makan selalu, saudaraku. Jangan karena keinginan daging saudara jatuh memakan sesuatu yang membuat saudara itu sakit. Maka jaga badanmu, perhatikan apa yang kau makan. Makan seperlunya, yang bergizi, yang baik, saudaraku. Jangan terlalu gelojoh, overacting, membuat saudara kolesterol, membuat saudara sakit perut, membuat saudara hipertensi, saudaraku, membuat saudara nanti kena penyakit diabetes dan lain sebagainya. Saudara jaga betul-betul itu, supaya saudara nanti kedapatan saudara itu masih hidup ketika kitab Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5 ini digenapi. Ini pesan saya kepada saudara-saudara yang tergembala lewat pemberitaan firman yang saya sampaikan. Berhati-hatilah, menjaga imanmu selalu supaya jangan jatuh. Yang kedua, berhati-hatilah jaga badanmu supaya badanmu itu sehat. Apa yang kau makan, apa yang kau minum, perhatikan baik-baik itu. Sudah, kemudian saudara dimanapun berada, jaga diri baik-baik supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kalau di jalan itu ya hati-hati, jangan ngebut-ngebutan dan lain sebagainya. Lebih baik saudara itu betul-betul berhati-hati daripada saudara ngebut tapi menimbulkan pencobaan. Saudaraku, jadi seperti itu. Akan ada sekumpulan besar orang banyak yang sampai saat Tuhan Yesus Kristus datang itu tetap hidup dan mereka tidak mengalami kematian tubuh. Dan ini adalah tujuan dari kekristenan akhir zaman. Jadi tidak sekedar mati kemudian bangkit, kemudian masuk surga. Tidak seperti itu. Tujuan dari kekristenan, apalagi kegerakan kitab Wahyu ini, adalah membentuk generasi-generasi pemenang akhir zaman. Kalau dahulu dinubuatkan generasi Yosua, tapi saat ini, saudaraku, adalah generasi pemenang akhir zaman, yaitu orang-orang, saudaraku, yang oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan bisa membuktikan, menjadi saksi, bisa membuktikan dan menjadi saksi penggenap firman bahwa dia tidak mengalami kematian tubuh sampai Tuhan Yesus Kristus datang dan hidup selama-lamanya. Inilah tujuan dari kegerakan kitab Wahyu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lanjut di dalam 1 Korintus 15 ayat 53. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. 54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Amin, saudaraku. Ini orang-orang yang disebut generasi pemenang abadi tadi. Ini adalah orang-orang yang bisa menaklukkan maut. Saudaraku, ini
arah dari kegerakan kitab Wahyu itu seperti itu, begitu dahsyat, begitu dalam, begitu luar biasa. Sampai menggenapi firman yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Artinya mengalahkan maut, generasi pemenang abadi itu. Saudara, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sampai bisa berkata seperti itu. Saudaraku, itu orang-orang yang menjadi generasi pemenang abadi di akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan baca ayat yang ke-56. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Saudaraku, jadi tujuan kekristenan di akhir zaman itu bukan sekedar percaya, kemudian mati, kemudian dibangkitkan, kemudian masuk surga. Tidak sekedar itu. Tetapi saudaraku, di akhir zaman kita akan dituntun oleh bintang-bintang Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang laksana Yosua, yang bisa mencapai tanah perjanjian, yang laksana, saudaraku, bintang-bintang yang digenggam di tangan kanan Tuhan Yesus Kristus, yang menunjukkan arah kekristenan akhir zaman. Kalau dulu ketika Tuhan Yesus lahir, itu bintang Bethlehem yang menunjukkan. Tetapi di akhir zaman, saudaraku, untuk menunjukkan arah, bagaimana jemaat itu harus berbuat, bagaimana jemaat itu harus bersikap, melangkah di akhir zaman itu, saudaraku, maka jemaat akan dituntun oleh 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Tuhan Yesus Kristus. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-16. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah pemimpin-pemimpin yang laksana Yosua, yang akan membawa jemaat itu hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Jadi ini arah kegerakan kitab Wahyu. Memang di dalam perjalanannya itu, saudaraku, baik saudara yang mendengar pemberitaan firman dari saya ini, di dalam kita bergumul, di dalam kita berjuang mencapai kegenapan kitab Wahyu ini bukan perkara yang mudah. Ada yang akan berhasil dan ada yang gagal juga, saudaraku. Dan kalau kebetulan mungkin sahabat atau teman atau famili saudara ada yang gagal, saudara jangan menjadi patah semangat. Karena masing-masing orang akan diuji oleh Tuhan. Masing-masing orang memiliki jatah tertentu. Jadi saudara yang karena mungkin keluarganya kok meninggal dunia, saudaraku, padahal berita kegerakan kitab Wahyu sudah dicanangkan, sudah diberitakan, kok meninggal, ya saudaraku, jangan kecewa. Karena saudaraku, Tuhan memiliki rencana terhadap saudara, terhadap famili saudara, memiliki jatah masing-masing. Oleh karena itu, kita masing-masing harus bergumul, harus berdoa, berjuang dengan sungguh-sungguh supaya kita bisa mencapai kegenapan dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-51 sampai 57 tadi, mengalahkan maut. Perjuangan ke sana itu, saudaraku, ada yang berguguran, ada yang akan berhasil. Seperti halnya perjalanan bangsa Israel di padang gurun itu, saudaraku, ada yang akan mencapai Kanaan, saudaraku, negeri yang dijanjikan itu. Tetapi, saudaraku, ada pula yang berguguran di padang gurun. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian pula dalam kegerakan kitab Wahyu ini, saudaraku, di dalam mengiring kegerakan kitab Wahyu ini, ada saudara itu yang akan berhasil mencapai, saudaraku, apa yang dijanjikan oleh Tuhan, mengalahkan maut, menjadi generasi pemenang abadi, saudaraku. Tetapi ada juga mungkin famili, saudara, teman, saudara, kerabat, saudara, bahkan juga mungkin yang mendengar tentang pemberitaan tentang kegerakan kitab Wahyu ini oleh seizin Tuhan meninggal juga ada, saudaraku. Tetapi itu semua jangan membuat saudara itu kecut. Seperti tadi Yosua itu dipesankan oleh Musa, saudaraku, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan jangan patah hati. Kalau kebetulan ada famili, teman, saudaraku, yang meninggal, saudara, jangan patah hati. Di dalam mengejar kesempurnaan ini, jangan engkau takut dan jangan patah hati.
untuk mengejar harpazo, untuk mengejar pengungsian di akhir zaman itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ini satu berita yang luar biasa, satu kegerakan yang luar biasa. Jadi kegerakan kitab Wahyu ini akan membawa saudara itu hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Kalau dulu dinubuatkan seperti Yosua yang mencapai negeri yang dijanjikan. Saudara, kita sekarang akan melihat pelaksanaan menjadi generasi pemenang di akhir zaman. Itu ada dua cara ya saudaraku. Yang pertama, yang langsung harpazo dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya, itu tidak mengalami kematian tubuh. Kemudian yang kedua, ini mereka yang diungsikan ke padang belantara pengungsian. Ini Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6. Jadi ada dua cara ya saudaraku. Jadi minimal saudara nanti menjadi orang yang diungsikan, menjadi jemaat yang peogo. Saudaraku, kita akan baca Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Amin. Ini jemaat-jemaat yang mencapai ruang Maha Kudus. Nanti tidak akan mengalami kematian tubuh, melainkan langsung dibawa lari kepada Allah, karena kita badannya Tuhan. Saudaraku, karena kita badannya Tuhan, saudaraku. Jadi Wahyu pasal 12 ayat 5 itu kelahiran besar. Bukan satu kelahiran kecil, satu orang melahirkan satu orang, tidak. Tetapi ini kelahiran besar, kelahiran tubuh Kristus. Saudara, kalau kepalanya itu Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, lahir oleh Maria. Tetapi saudaraku, badannya itu saudaraku, itu jemaat di akhir zaman yang mencapai tataran rohani ruang Maha Kudus. Itu lahirnya saudaraku di akhir zaman di Wahyu pasal 12 ayat 5. Ini dilahirkan oleh gereja Tuhan, bukan oleh satu orang, badannya Tuhan ini. Saudaraku, kalau bayi lahir itu kan kepalanya dulu ya saudaraku. Nah, rupanya kelahiran besar itu juga seperti itu. Yang lahir itu kepalanya dulu Tuhan Yesus Kristus. Kemudian 2000 tahun kemudian baru badannya sempurna lahir. Karena ini tubuh yang maha besar itu, saudaraku, seperti itu ya. Ini gambaran saja, jangan kemudian saudara asumsikan sama. Tetapi ini merupakan satu perbandingan. Kalau yang lahir dulu itu, saudaraku, kalau namanya proses persalinan, kelahiran tuh yang lahir dulu itu kepalanya ya saudaraku. Kalau saudara yang bidan tentu ngerti hal ini. Saudara, ini yang pertama. Jadi saudara paling tidak nanti saudara, kalau saudara mendapat kasih karunia, jadilah orang-orang yang harpazo, yang dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Tapi kalaupun tidak, saudara hendaknya bisa menjadi laksana perempuan yang diungsikan. Kita akan baca Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Amin. Saudaraku, jadi inilah proses dari generasi pemenang abadi di akhir zaman. Siapa mereka? Generasi pemenang akhir zaman adalah orang-orang yang oleh karena kemurahan Tuhan, orang-orang yang oleh karena kasih dan setia Tuhan, ini bisa membuktikan dan menjadi penggenap firman, tidak mengalami kematian tubuh sampai Tuhan Yesus Kristus datang, bahkan hidup kekal. Saudaraku, kalau zaman dahulu yang bisa diangkat seperti itu cuma Henokh, kemudian Elia, saudaraku. Tapi di akhir zaman ini ada banyak, sekumpulan besar orang banyak, seperti ditulis dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-51 sampai 57 tadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah generasi pemenang akhir zaman, yaitu orang-orang yang bisa membuktikan dan menjadi penggenap firman, tidak mati sampai Tuhan Yesus Kristus datang dan hidup selama-lamanya. Ini arah dari kegerakan kitab Wahyu. Salam penuaian,
Tuhan Yesus Kristus, pemimpin besar kegerakan Kitab Wahyu, memberkati saudara. Haleluya. Amin.